Kesalahan saya 4 tahun yang lalu itu memang ini rencananya saya pasang tidak, jadi saya mengganti memang dengan aftermarket yang bukan orisinil Jepangnya. Tapi kalau pemakaian wajar saya rasa bisa bertahan 4 tahun. Kalau biasanya terkendala itu di busing arem bagian depan yang ini. Tetapi itu belum anjlok, hanya kelemahannya karetnya. Ada beberapa opsi jika teman-teman tidak memiliki anggaran, karena ongkos pasangnya lumayan, satu roda itu di atas 150.000, ini satu arm ini belum spuringnya. Jadi saya sarankan di press karena supaya tidak merusak rumah bushingnya ini. Nanti armnya tidak mengunci saat sayap ini mengayun. Solusinya apakah diganti dengan yang ori? Ya, itu yang pertama, diganti dengan yang ori. Jika tidak, diganti dengan aftermarket dengan syarat pemasangannya harus di press, jangan digedor, karena jika rumah bushingnya rusak dan tidak ngepres, nanti angle atau sudut pegasnya ini, pengayunannya ini kurang mengunci gerak bushing arm. Kedua, apakah dari bahan polistur itu bagus atau tidak? Saya melihat di beberapa iklan polistur itu 700.000 untuk bushing arm atas kiri kanan, berarti ini 2 ini 350, harganya cukup lumayan melebihi aftermarket. Apakah itu kuat atau tidak? Tetapi saya menanyakan kepada pengrajin bushing, untuk gerak ayun ini memang kurang disarankan karena bunyi katanya. Tapi memang secara bahan dan kualitas polistur itu lebih kuat gitu ya. Gitu teman-teman. Kedua, atau diganti dengan lokal pemasangannya asal dipres. Saya jamin kalau pemakaian wajar tidak overload, bushing arm itu bisa bertahan sampai 4 tahun. Tapi yang biasanya terjadi kendala itu yang depan, biasanya bushing arm depan bagian kiri. Ini yang sudah 4 tahun saya pakai itu ternyata trouble-nya itu. Jadi di posisi tidur, ngayun, ada bunyi. Tetapi ketika teman-teman digunakan di jalan tol yang lurus, itu ternyata nggak ada kendala sama sekali untuk kecepatan normal. Memang ada sih, kalau misalkan udah mau ke 100 itu agak sedikit ada kurang stabil. Tetapi aman sih sebetulnya untuk kayak casternya gitu. Jadi dalam arti masih lurus gitu ya. Jadi memang untuk mobil lawas ini kan lebih kokoh gitu ya. Untuk upper arm ini, khusus mobil double wishbone ini, kalau teman-teman bandingkan upper arm Kijang ini lebih berat loh daripada mobil-mobil double wishbone kayak Innova. Ini lebih kokoh, ini sampai Kijang kapsul kan 7K kapsul, ini hampir sama teman-teman. Biasanya kalau misalkan mobil teman-teman masih bawaan ori, tidak ada kendala, mau mencoba merestorasi, jangan diganti, ganti aja komponen yang rusak. Karena khusus di Kijang yang saya alami itu kelemahannya itu di lower arm ya, karena ini hanya menahan beban tumpuan itu sebetulnya banyak di lower arm, sedangkan konstruksinya lebih kokoh upper arm ini. Jadi teman-teman kalau memang masih bawaan ori dan masih bagus itu kalau mau berupaya merestorasi jangan, pakai aja bawaan aslinya, kecuali kalau sudah ada kendala. Biasanya kalau menggunakan produk lokal itu tidak bertahan lama, apalagi
gaya mengemudinya ya. Problemnya biasanya upper arm kijang itu di sini. Ini melengkung. Jadi sudut chambernya berubah. Mungkin ini bisa dipres. Biasanya kebanyakan itu di sini. Jadi sudut chamber armnya kebanyakan di kijang itu, upper armnya melengkung di sini. Itu sudah pernah saya lakukan pengepresan upper arm karena melengkung ke atas. Rekan-rekan, ini yang menjadi mungkin karena beban berat atau ada menabrak lubang gitu, terlalu keras, benturan terlalu keras seperti masuk ke lubang gitu, seperti itu. Jadi mengingat harga partnya cukup mahal teman-teman, ini sampai 600.000 belum ongkos pasang, belum ongkos press. Biasanya pressnya itu satu lubang 30.000 atau sampai 50.000. Jadi teman-teman untuk penggantian bushing aja, jasanya aja 250, belum kalau pengen optimal belum spuring itu sampai 500 jasa saja. Kemudian belum part itu yang ori 600, yang lokalan itu ada yang ini 70.000, ini ada yang 90.000, ada yang 50.000, ada yang lebih murah dari itu. Cuman sangat disayangkannya itu ongkosnya sangat mahal teman-teman. Artinya banyak pengguna-pengguna mobil lawas membeli copotan, meskipun ini udah, apakah ini masih udah getas, apakah ini udah jebol gitu. Ini saya coba, ada gerak tuh, masih ada, berarti ini kurang ngepres tuh angle. Ini harusnya di beberapa mobil karena ini dipres, artinya ini tidak bergerak kalau yang memang bagus. Karena kalau di beberapa mobil seperti Ford Ranger ini di bagian asnya ini yang bergigi kasar supaya mengunci pergerakan ini, supaya ini tidak bergerak. Kalau di kijang dikuncinya sama rumah ini dan ini ring-ring ini. Baik teman-teman, terkait upper arm memang ini sangat lumayan menguras tenaga membongkar ini. Teman-teman harus melepaskan torsi dengan kunci-kunci yang lengkap ya, gitu ya. Jadi jika mobil Anda masih bawaan pabrik bushingnya dan ini belum melengkung ya, kemudian mengupayakan restorasi ya, tidak perlu dilakukan karena mengingat partnya mahal. Kalau copotan ini memang gimana rezeki, apakah menemukan ini yang masih ori dan masih bagus, mengingat ini mobil niaga. Jadi jika masih asli jangan dulu diganti, mengingat bahan aftermarket ini kualitasnya tidak seperti bawaan pabrik gitu teman-teman. Kemudian mengingat harga ori made Toyota made in Indonesia, teman-teman cek di marketplace itu sangat mahal sekali, kecuali yang Toyota made in Thailand itu memang murah, tapi untuk jangka panjang kurang disarankan. Seperti itu teman-teman. Baik, begitu aja penjelasan seputar upper arm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.